الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lagi dan lagi marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan adanya iman dan takwa dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangga melihat kita. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam dunia. Sebagian mereka ada yang mau untuk taat kepada Allah, sebagian mereka ada yang masih melalaikan. Betapa beruntungnya seseorang yang memiliki iman di dalam hatinya, sehingga hari-harinya dia akan berusaha untuk selalu menyenangkan Allah Ta'ala. Dia selalu sibuk dengan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dan ridha kepadanya. Maka atas pentingnya perkara iman dan ketakwaan inilah, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, takwa adalah sebaik-baik bekal bagi setiap hamba Allah Ta'ala, yang mana dengan ketakwaan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan keterangan bahwa yang namanya takwa adalah imtithalu awamirillah, menunaikan dan menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahih, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini secara global. Namun secara rinci banyak sekali hal-hal yang menyenangkan Allah Ta'ala. Dan ini akan bisa kita lakukan apabila di dalam diri kita ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tanpa terasa orang-orang yang usianya telah lanjut telah mendahului kita, sehingga pada tahun kemarin mereka masih berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, yaitu bulannya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat ini mereka telah kehilangan kesempatannya untuk berjumpa dengan bulan Sya'ban. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malam berganti siang, siang berganti malam lagi. Pada akhirnya semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita akan menghabiskan masa-masa kita di alam dunia ini. Tidak ada orang yang akan terus-menerus hidup bertahan di alam dunia. Yang tua-tua telah mendahului kita. Terkadang yang masih muda pun mendahului kita. Maka betapa beruntungnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dengan bulan Sya'ban yang ini. Di dalam satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bulan kemarin, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Ta'ala. Kemudian bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
akan datang. Bulan depan adalah bulan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus meningkatkan amal kita, ibadah kita, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan yang mulia ini, tatkala kita mau untuk bersusah payah, sibuk dengan amal, maka ini adalah tanda bahwa kita menyiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah nanti. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlu sekali kita melewati waktu-waktu dalam bulan ini dengan sibuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita melakukan amal-amal ibadah yang lain, kita juga sibuk dengan zikir-zikir yang lain. Tak kalah pentingnya kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada bulan ini adalah bulan beliau, maka kita perlu memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, karena pentingnya perkara salawat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang tidak mau bersalawat kepadaku tatkala ia mendengar namaku disebut, maka ini adalah orang yang paling batil. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lebih-lebih ini adalah bulan beliau, maka kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini juga termasuk dalam kategori ketakwaan kepada Allah. Dan masih banyak lagi amal-amal yang masuk dalam kategori ketakwaan kepada Allah. Maka kita tingkatkan amal ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita sibukkan diri kita selalu ingat kepada Allah. Di samping kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang nanti. Kalau kita sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia, kemudian kita wafat sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita telah mendapatkan pahala mempersiapkan menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita tidak ada persiapan kemudian berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, maka kita akan lemah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Akan tapi kalau kita telah mempersiapkan jauh-jauh hari, kita telah membiasakan diri dengan amal ibadah, sibuk dengan amal-amal ibadah, maka tatkala masuk ke bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan diri kita untuk sibuk memanen amal-amal keberkahan-keberkahan di dalam bulan Ramadan. Dan ini adalah termasuk syiar Allah Ta'ala, termasuk syiar yang mana perlu kita agung-agungkan. Hari Jumat adalah syiar, kemudian bulan Ramadan adalah syiar, yang mana apabila kita mengagungkan